Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo Ande, Romo Yonas, Brother, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, adik-adik remaja kami, keluarga-keluarga dan umat beriman yang berada di rumah masing-masing, umat Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui yang hari ini bersuka cita karena kita boleh berkesempatan merayakan pesta pelindung Paroki Santo Yosef Pekerja. Selamat sore. Hari-hari dalam minggu dan bulan memang berjalan begitu cepat. Tidak terasa ternyata bulan April sudah selesai masa dan waktunya. Hari ini kita masuk hari pertama dalam bulan Mei. Ternyata hari ini tidak disebut biasa, tapi punya keutamaan yang sangat berarti, sangat bermakna bagi iman orang Katolik di mana saja, khususnya umat Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal, khususnya tokoh-tokoh besar yang disebut jadi pilar utama spiritualitas anak-anak Allah, spiritualitas kemuridan, spiritualitas persekutuan, persaudaraan, dan kebersamaan sebagai umat Katolik. Tersebut seperti ini. Yesus yang secara devosional kita rayakan hati kudusnya pada setiap Jumat pertama. Bunda Maria yang kita hormati melalui doa-doa kita sepanjang bulan ini, yang pada petang ini juga kita mulai, kita buka doa dan perhatian serta penghormatan khusus terhadap Bunda Maria sepanjang bulan ini dalam doa-doa rosario dari rumah ke rumah atau dari keluarga ke keluarga. Dan yang ketiga, Santo Yosef Pekerja, pelindung paroki yang oleh Paus Pius ke-12 ditetapkan untuk dirayakan setiap tanggal 1 Mei, yang juga ternyata menjadi hari pekerja atau hari buruh internasional. Dan hari ini dalam bacaan pertama kita akan mendengar kisah perjumpaan Saulus yang adalah penganiaya, Saulus yang adalah penjahat yang ganas harus taklukkan atau harus takluk di hadapan Tuhan Yesus yang dianiaya dalam perjalanan ke Damaskus. Yesus yang dianiaya, yang dikejar-kejar sampai dengan para pengikut-pengikutnya, tapi akhirnya harus jadi baru, tercipta jadi orang yang sangat mencintai, sampai harus berkata tegas, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Lalu saat ini kita semua diundang, diajak dan diajar melalui warta dan model hidup orang-orang yang menjadi pilar utama dalam spiritualitas kita masing-masing.
dan melalui hidup mereka kita selalu berjumpa dengan Tuhan yang selalu membaharui hidup, khususnya melalui Ekaristi nyata atau Ekaristi kerinduan yang terjadi di rumah-rumah bersama dan keluarga-keluarga kita. Tuhan ingin memberkati kita agar kita selalu siap berbagi dengan sesama dalam tata kehidupan bersama, mulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing, di dalam keluarga, dan di mana saja kita berada. Jika dalam perjalanan hidup kita ada salah dan dosa pada awal perayaan Kudus sore hari ini, ketika kita menghormati hati Yesus yang berbagi dengan sesama, dengan membagi dirinya menjadi santapan hidup, roti hidup sebagai bekal dalam hidup kekal, kita juga ingin berbagi dengan sesama kita. Tapi kalau ada salah dan dosa karena kita terlalu mementingkan diri kita masing-masing, sampai ada salah dan dosa pada awal perayaan ini, mari kita jujur mengakui salah dan dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga berkat teladan dan perlindungan Santo Yosef Pekerja yang kami rayakan hari ini menyanggupkan kami agar kami sanggup dan rela bersedia menunaikan tugas yang Kau berikan serta memperoleh ganjaran yang Kau berikan. Allah Bapa dalam surga, hari ini kami memperingati pesta pelindung gereja paroki kami, Santo Yosef Pekerja. Semoga Engkau memberkati kami semua, khususnya seluruh umat paroki Santo Yosef Pekerja Benkui, keluarga-keluarga di mana saja mereka berada, agar apa yang kami usahakan, kami kerjakan senantiasa berkenan padamu. Kami juga mohonkan rahmat-Mu agar virus corona yang sementara ini mengancam kehidupan manusia dapat Engkau basmi dari kehidupan kami di muka bumi ini. Demi Kristus Tuhan dan Pengendara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Amin. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepada membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menunggu, tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem.
Dan ia datang kemari untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan.
teman-teman, keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing, orang muda, adik-adik remaja dan sekami, umat Paroki Santo Yosef Pekerja Petfui yang berbahagia, kita semua tunduk menghormati hati kudus Yesus, hati yang rela berbagi kasih sampai hidup dan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Hati yang rela berbagi dalam suka duka, dan hati yang selalu siap untuk memberi apa yang menjadi miliknya, termasuk memberi diri menjadi santapan rohani. Dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging dan minum darahku akan memperoleh hidup kekal. Dan hati Yesus tidak hanya syarat dengan janji-janji mulut, janji dan dusta, tapi hati yang sungguh-sungguh menjadi bukti nyata, yang selalu hadir dengan kualitas penuh, melalui kata dan perbuatan, sejajar, warta dan pengamalan itu tuntas. Tidak ada kata yang sia-sia dan tidak ada janji yang percuma, dan tidak ada ikrar yang tidak pernah dipenuhi. Semua terpenuhi di dalam hati yang berkorban untuk kebahagiaan manusia dan keselamatan kita semua dari zaman ke zaman. Yesus membagi diri dengan memberi tubuh menjadi makanan dan darahnya menjadi minuman. Hari ini juga adalah hari pertama dalam bulan Mei. Tradisi devosi gereja mengajar untuk mempersembahkan seluruh bulan ini kepada penghormatan terhadap Bunda Maria, pribadi yang selalu memiliki keutamaan kerendahan hati seorang hamba Tuhan. Ketika ia harus menanggapi pilihan Allah atas dirinya menjadi ibu bagi Sang Juru Selamat, pernyataan ini lahir dari keyakinan kesahajian seorang hamba di hadapan Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria menganggap dirinya di hadapan Tuhan tidak berarti dan tidak berguna, tidak berdaya apa-apa. Tapi spiritualitas orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan inilah yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan justru sangat peduli dan bahkan mencintai sampai memilih orang-orang ini bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan pilih muka, tapi mereka layak dan pantas di hadapan Tuhan dengan kualitas hidup dan hatinya. Mereka dicintai dan diberkati Tuhan sepanjang masa. Kita juga akan dicintai dan diberkati Tuhan sepanjang masa, meskipun ada 1000 tantangan atau meskipun ada coronavirus 19. Kalau ada Tuhan, semua akan berlalu ikut jalurnya. Badai pasti berlalu dan wabah virus ini juga pasti akan berlalu. Jika ada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hari ini juga kita merayakan pelindung gereja Santo Yosef Pekerja. Tokoh ini sangat sederhana meski berdarah raja, karena Santo Yosef adalah keturunan Daud. Tapi ketulusan dan ketekunan sebagai seorang pribadi, sebagai seorang tukang kayu
menjadi perhatian. Ia tidak populer, bahkan tidak ada dalam tulisan-tulisan kitab suci. Yosef ini tidak disebut-sebut, tapi ketulusan hati ini menjadi suami bagi Maria dan menjadi bapa asuh untuk Yesus dengan pekerjaan sebagai seorang tukang kecil di kampung Nazaret sampai meninggal itu bukan tidak berarti. Ketulusan dan kerendahan hati bukan tidak berharga dan tidak berkualitas. Tapi ternyata ketulusan hati dan ketekunan Santo Yosef pekerja itu menjadi contoh dan keutamaan yang bernilai dalam perjalanan gereja, khususnya gereja Paroki Santo Yosef Pekerja Petra. Jika seluruh umat memiliki hati yang tulus dan jiwa yang tekun dalam tata kelola hidup keluarga, hidup bersaudara, hidup dalam gereja dengan benar, jaminannya pasti diberkati Tuhan. Percaya atau tidak, ini bukti yang punya hati seperti Yosef, yang mencintai Allah dan mencintai manusia 100%, diberkati Allah. Itu bukan mustahil, tapi itu mulia. Hati yang jadi seperti Maria yang selalu berserah dengan kerendahan hati, aku ini hamba Tuhan, diberkati Allah. Hati yang tulus untuk jadi umat yang benar dalam praktek hidup tanpa menuntut haknya. Katakan saja seperti seorang Santo Yosef yang tidak menuntut haknya sebagai seorang laki-laki dan bekerja saja dengan tekun untuk menafkahi Yesus dan Maria dalam keluarga kecil di Nazaret. Ternyata sampai hari ini tetap diberkati, bahkan menjadi berkat untuk orang lain, juga untuk kita semua. Semoga Yesus yang kita rayakan dalam setiap devosi, khususnya Jumat pertama seperti hari ini, menjadikan hati kita masing-masing harus selalu siap berbagi kasih dalam rubah-rubah ragam, tuntas seperti Tuhan tuntas sampai selesai, sampai mati seperti Tuhan menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Semoga kerendahan hati Maria yang setia dengan pilihan Allah untuk menjadi ibu bagi Sang Juru Selamat menjadikan kita semua orang-orang yang rendah hati dan setia dengan pilihan hidup kita masing-masing dan pilihan tugas tanggung jawab setiap hari. Maria tidak seperti wanita lain, tapi Maria tidak pernah bilang cerewet menghadapi segala kesulitan dan soal, tapi ia selalu menyimpan semua perkara di dalam hati dengan doa dan doa. Kita juga sepantasnya, khususnya pada masa kritis ini, kita diajar untuk tutup mulut sama dengan supaya ada kesempatan kita berdoa, bukan ada kesempatan untuk cerewet lagi. Bahasa sederhana, tutup mulut supaya sehat dan tutup mulut juga supaya selamat. Karena justru mulut bisa membawa kehancuran dan malapetaka. Atau mulut kadang-kadang itu yang sekarang dibilang tutup dengan masker supaya jangan tertular virus. Kalau mau selamat, tutup mulut supaya mulut jangan makan badan sampai binasa. Semoga ketulusan hati Santo Yosef
menjadikan kita juga tulus, tidak menuntut lebih, tapi harus siap melaksanakan kehendak Allah seperti Santo Yosef siap selalu melaksanakan kehendak Allah dalam setiap urusan hidup. Pria yang jujur memang sulit dicap didapat, tapi Santo Yosef adalah contoh pria yang jujur. Kalau tidak didapat di tempat lain, tapi dalam diri Santo Yosef, pria yang jujur bisa didapat. Semoga perayaan hari ini sungguh-sungguh membuka hati kita untuk melihat lebih jauh kebaikan dan cinta Allah bagi kita sekalian melalui orang-orang yang dihadirkan untuk membawa kita kepada keselamatan hidup. Hati yang berbagi seperti Yesus. Jadi wanita yang rendah hati dan menyimpan sebuah perkara dalam hati dan tekun berdoa setiap kali setiap saat. Santo Yosef yang tulus dan tekun dalam bekerja, jadi diajar dan diajar untuk tekun dan bekerja dalam diam lebih berharga daripada bekerja dengan banyak bicara. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memberkati keluarga-keluarga, dan Tuhan memberkati seluruh hidup dan perjalanan hidup kita selama bulan Mei, bulan doa Rosario ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa umat dan Bapa kita bersama. Bagi Sri Paus dan Paus, ya Bapa, berkatilah Sri Paus dan Paus agar dalam waktu penuh harapan tapi banyak kesulitan masih tetap berdaya untuk mendengarkan dan tetap terbuka terhadap kuatan Injil dan apa saja yang hidup di tengah umat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Allah. Bagi para karyawan, ya Bapa, berkatilah para karyawan agar dalam mencarikan nafkah keluarganya berpegang teguh pada kejujuran dan keadilan. Marilah kita mohon. Bagi umat Paroki Santo Yosef Pekerja Benfui, ya Bapa, bimbinglah kami semua umat Paroki Santo Yosef Pekerja Benfui agar mampu hidup sebagai umat kudus-Mu, agar kelak kami dapat mewarisi kebahagiaan surga. Marilah kita mohon. Bagi para petugas kesehatan, ya Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan sesama kami di sekitar, khususnya mereka yang terinfeksi coronavirus, agar mereka mengalami kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya. Bagi mereka yang telah meninggal dunia akibat coronavirus, arwah saudara-saudari kami yang telah berpulang ke pangkuanmu akibat wabah coronavirus, semoga mereka berbahagia bersama dalam keabadian dan mendoakan kami yang masih bersiaran di bumi ini. Marilah kita mohon, doa kami ya Bapa di surga, dari kemurahan hati-Mu sudilah Engkau mengabulkan doa-doa permohonan yang kami sampaikan ini demi Kristus Tuhan dan pengacara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
perjalanan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Demikian pula sudah berjamaah Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah ialah darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Bersyukur kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawat Maria, Bunda Allah, para rasul yang kudus,
dan para martirmu yang jaya, khususnya bersama Santo Yosef pekerja yang kami rayakan pada hari ini, serta semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami semua. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiaran di bumi ini bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Petrus Turan, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini dalam perayaan pembukaan bulan Maria dan perayaan Santo Yosef pekerja pelindung paroki kami. Hadirlah bersama umat-Mu, keluarga-keluarga di mana saja mereka berada dengan berkat dan perlindungan. Jauhkanlah kami dari segala macam rintangan dan malapetaka, khususnya luputkan kami dari wabah coronavirus. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu Bapak, Ibu, saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang kami doakan dalam perayaan ini, dan semua orang yang mengenal pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapak itu bukan dosa kami, dan perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kami Tuhan bersama. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak Domba yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak Domba yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak Domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah anak Domba yang menghapus perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas turun kepada saya dan bersabdalah saja saya Kristus, tubuh dan darah Kristus. Mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakrament Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Aku mendekap-Mu seolah-olah Engkau akan hadir di situ dan menyatukan diriku sepenuhnya denganmu. Janganlah sekali-kali membiarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Kami bergegas datang ke dalam perlindungan-Mu, Bunda Suci Allah. Dalam situasi tragis saat ini, ketika seluruh dunia menjadi korban penderitaan dan kecemasan, kami bergegas datang kepada-Mu. Bunda Allah dan Bunda kami mencari perlindungan di bawah perlindungan-Mu. Perawan Maria, arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih pada kami di tengah wabah virus corona. Hiburlah mereka yang sedang putus asa meratapi orang-orang yang mereka kasihi
yang telah meninggal, dan kadang-kadang dibunuh dengan cara yang membuat kesedihan mereka semakin mendalam. Mendekatlah dengan mereka yang sedang peduli pada orang yang mereka cintai, yang sakit, dan yang untuk mencegah penyebaran penyakit tidak bisa berada di dekat mereka. Penuhilah harapan mereka yang terusik karena ketidakpastian masa depan serta akibat yang ditimbulkan bagi ekonomi dan pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, berdoalah bagi kami pada Bapa yang penuh belas kasih, agar penderitaan yang saat ini dapat berakhir dan agar harapan dan kedamaian dapat hadir kembali. Mohonlah pada Putra Ilahi sebagaimana Engkau berbuat di kami, agar keluarga orang sakit dan para korban hidup dan hati mereka menjadi terbuka kepada keyakinan dan iman. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan dan sukarelawan yang berada di garis depan keadaan darurat ini dan yang mempertaruhkan hidup mereka demi menyelamatkan hidup orang lain. Dukunglah upaya hidup mereka dan anugerahkan kepada mereka kekuatan, kedermawanan dan kesehatan yang berkelanjutan. Datang dan dekatlah dirimu, datang dan dekatkan dirimu dengan mereka yang membantu orang sakit siang dan malam, dan kepada para imam yang dalam kepedulian pastoral dan kesetiaan mereka kepada Injil terus berusaha membantu dan mendukung semua orang. Perawan terberkati, terangilah pikiran semua pria dan wanita yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif untuk mengatasi virus ini. Dukunglah para pemimpin bangsa-bangsa agar dengan kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati mereka dapat membantu orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semoga mereka dapat merancang solusi sosial dan ekonomi atas dasar solidaritas dan kasih untuk semua orang. Maria Bunda Teramat Kudus, gerakanlah hati nurani kami agar dana besar yang diinvestasikan dalam mengembangkan dan menimbun senjata dialihkan dengan mempromosikan penelitian yang efektif bagi upaya mencegah tragedi serupa terjadi lagi di masa depan. Bunda terkasih, bantu kami menyadari bahwa kami semua adalah anggota dari satu keluarga besar dan untuk mengenali ikatan yang menyatukan kami, sehingga dalam semangat persaudaraan dan solidaritas kami dapat membantu meringankan banyak situasi kemiskinan dan kebutuhan. Jadikan kami kuat dalam beriman, tekun dalam pelayanan, dan setia di dalam hidup. Maria penghiburan bagi yang menderita, rangkulah semua anak-anak yang sedang dalam kesusahan, dan berdoalah agar Tuhan mengulurkan tangannya yang amat kuat demi membebaskan kami dari wabah yang mengerikan ini. Dengan demikian, kehidupan kami dapat kembali bersemi dalam caranya yang khas. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami sebagai tanda keselamatan dan harapan, kami sungguh-sungguh mempercayakan diri kami kepadamu. O pengasih, pencinta, perawan Maria yang hidup. Amin. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengikuti teladan Santo Yosef pekerja yang kami rayakan pada hari ini, serta merenungkan karya cinta kasih-Mu terhadap kami dan menikmati pula hasil buah damai abadi. Bimbinglah kami semua dengan rahmat-Mu, kami umat Paroki Santo Yosef Pekerja Petfui, agar mampu hidup seturut kehendak Putra-Mu, dan kiranya Engkau bebaskan kami semua dari berbagai penyakit dan kemalangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing, umat beriman, orang muda, adik remaja dan sekami yang kami kasih dalam Kristus. Saya selaku pastor paroki Santo Yosef Pekerja Penfui bersama dengan rekan-rekan imam, para pelayan, Romo Ande, Romo Yonas, dan saudara-saudari Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui menyampaikan selamat memasuki bulan Mei, bulan Maria, bulan doa Rosario, dan selamat berbahagia di hari raya Santo Yosef Pekerja yang kita rayakan pada hari ini. Meskipun seperti ini, semoga Bunda Maria, hamba yang senantiasa berserah pada Tuhan dalam seluruh proses doa-doa kita sepanjang bulan Rosario ini, menguatkan kita, memampukan kita, meneguhkan kita, dan bahkan melindungi kita terhadap seluruh kesulitan, terlebih wabah yang sedang mendunia ini. Dan juga bersama Santo Yosef Pekerja Penfui, kita mau maju bersama meskipun harus berjuang keras, seperti Santo Yosef Pekerja yang sungguh-sungguh bekerja keras untuk membangun keluarga, untuk membangun gereja, dan untuk membangun paroki ini. Selamat berbahagia untuk umat sekalian, keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh menaruh perhatian dan aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan paroki Santo Yosef Pekerja selama ini. Terima kasih untuk semua partisipasi, semua doa dan dukungan. Kami setiap hari, entah itu di tempat ini atau di tempat yang kami sediakan masing-masing, selalu berdoa dalam perayaan Ekaristi yang kami rayakan sendiri-sendiri, tapi kami doakan dan kami korbankan untuk seluruh umat paroki Santo Yosef Pekerja Penfui di mana saja berada. Berkat Tuhan untuk kita sekalian, doa Bunda Maria dan doa Santo Yosef Pekerja Penfui kiranya menguatkan kita dan membawa berkat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan berkat dan perutusan. Tuhan sorgamu, semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan usaha kita, hidup kita di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi Kudus pada hari raya Santo Yosef Pekerja dan perayaan pembukaan bulan Maria, bulan Rosario pada hari ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita semua diutus.